Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, menjaga pola hidup sehat, kemudian tetap di rumah agar terhindar dari virus corona. Anak-anakku yang cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar kita diberikan pemahaman yang mudah dan dapat dimengerti nantinya di pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang cerdas, kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3. Kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Yang kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang ketiga, dengan mengamati pengalaman yang berkesan atau menentukan sesuatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Nah, yang terakhir, yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini di tema 2, subtema 3 di pembelajaran yang kedua, anak-anak. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut di halaman 97. Nah, pada halaman 97 adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, itu adalah cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Setelah kalian membaca teks di atas, yaitu tentang Todi dan semut, kalian juga harus bisa menentukan informasi di dalam teks tersebut, anak-anak. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat menuliskan informasi yang terdapat dalam teks antara lain, anak-anak, coba kalian perhatikan. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa.
Yang ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam paragraf singkat. Nah, kalian di pertemuan kemarin sudah membuat banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalian langkah yang terakhir tinggal kalian merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam paragraf singkat. Nah, kalian nanti bisa menentukan informasi yang ada di dalam teks tersebut yang kalian mau dicari informasinya, anak-anak. Nah, anak-anak, yang kedua kita akan belajar gambar cerita. Nah, apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita yaitu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar, anak-anak. Nah, itu adalah salah satu dari pengertian gambar cerita. Coba kita ulangi. Gambar cerita adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Paham, anak-anak? Nah, anak-anak, yang selanjutnya biasanya di dalam gambar cerita di situ ada dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar yang dimana ditampilkan menggunakan balon kata, anak-anak. Nah, yang selanjutnya anak-anak, di dalam gambar cerita atau cerita bergambar itu di dalamnya ada unsur yang ada pada cerita bergambar. Nah, yang pertama yaitu panel. Nah, panel ini adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Nah, yang kedua, narasi yang berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu parit, ruang di antara panel. Yang keempat yaitu balon kata, tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu ilustrasi, gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Nah, itu adalah unsur yang ada pada cerita bergambar. Anak-anak, berikut adalah contoh cerita bergambar yang dimana cerita bergambar ini ada beberapa panel, anak-anak, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, paritnya di mana, anak-anak? Di sebelah kanan, anak-anak. Di situ ada garis 2. Nah, tengah-tengahnya itu adalah parit. Nah, yang ada kata-kata ayo aku antar kamu ke UKS itu adalah balon kata. Nah, kemudian ilustrasinya mana, anak-anak? Di situ ada gambar ilustrasi, yaitu ada 2 anak, ada yang 3 anak, ada yang 2 anak juga, ada yang sedang duduk. Aduh, Lani, kamu kenapa? Nah, itu adalah salah satu dari contoh dialog di panel yang pertama. Paham, anak-anak? Selanjutnya, coba kalian buka di halaman 98, anak-anak. Di situ ada ayo menulis. Nah, ini sebagai tugas 1 yaitu tugas SBDP. Di situ ada sebuah perintah, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, itu adalah tugas yang pertama yaitu SBDP.
Pahamkah anak-anak? Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar cara memelihara organ pernapasan. Yang dimana organ pernapasan ini sangat penting bagi kita anak-anak manusia, dan juga penting juga untuk hewan demi kelangsungan hidupnya. Nah, adapun cara memelihara organ pernapasan, yang pertama yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, lebih jelasnya lagi, coba kalian buka di halaman 100, kalian bisa baca sebagai kemampuan kalian memahami atau praktik langsung mencari informasi di teks bacaan. Nah, kalian bisa baca ya anak-anak di halaman 100 di tema 2, subtema 3. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan di halaman 100 yang berjudul cara memelihara organ pernapasan, kalian di tugas yang kedua yaitu tugas IPA, kalian buatlah poster tentang merawat organ pernapasan. Nah, jangan lupa dibuat yang rapi dan diberi warna serta yang menarik anak-anak. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian coba lihat di halaman 101, itu ada beberapa contoh poster kesehatan. Nah, kalian buat poster tentang cara merawat atau poster tentang merawat organ pernafasan anak-anak. Paham anak-anak? Terima kasih anak-anak sudah ikut serta belajar pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke guru kelasmu masing-masing, yaitu di WA kelasmu ya. Nah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.